Bayangkan medan pertempuran baru dalam perang dagang global yang saat ini semakin membara. Bukan lagi hanya soal tarif baja atau impor kedelai, tapi kini senjatanya adalah QR Code dan panggungnya adalah Indonesia. Tap tap tap, telah hadir inovasi baru dalam sistem pembayaran Indonesia. Kris kini semakin praktis dengan KrisTap. Solusi pembayaran inovatif untuk mendukung gaya hidup cashless masyarakat Indonesia. Membuat transaksi lebih cepat, aman, dan nyaman. Baru-baru ini Amerika Serikat menyoroti kebijakan Bank Indonesia atau BI soal sistem pembayaran berbasis QR nasional atau yang biasa kita kenal QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate atau NTE dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, negeri adidaya itu secara terang-terangan menyebutkan kebijakan QRIS sebagai bentuk proteksionisme digital yang merugikan Amerika. Di era ketika sistem pembayaran digital jadi tulang punggung ekonomi, Indonesia mengambil langkah besar, menyatukan semua pembayaran berbasis QR Code ke dalam satu standar nasional yaitu QRIS. Tujuannya jelas untuk efisiensi, keamanan, dan yang paling penting adalah kedaulatan ekonomi digital. Namun langkah ini ternyata mengundang kemarahan dalam tanda kutip dari Washington. Perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat khawatir karena tidak diberi informasi lebih awal. Sistem itu tidak dirancang agar kompatibel dengan sistem pembayaran global. Demikian rilis yang disampaikan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Artinya Amerika Serikat merasa dikunci dari dalam. Mereka menganggap Indonesia menutup akses perusahaan asing dari sistem yang sedang tumbuh pesat saat ini. Ini bukan sekadar soal QR Code, ini soal siapa yang punya kuasa atau masa depan sistem keuangan digital dunia. Misalkan kamu punya warung nasi Padang yang mulai terkenal, banyak pelanggan lokal bahkan turis mancanegara yang datang untuk makan di sana. Lalu kamu membuat aturan baru, semua orang harus bayar pakai kartu buatan kamu sendiri. Kartu dari luar negeri, ya tentu tidak bisa dipakai. Turis dari Amerika Serikat mulai protes. Kenapa kartu saya nggak bisa dipakai? Kenapa saya nggak dikasih tahu dari awal? Nah, kira-kira itulah yang dirasakan oleh perusahaan pembayaran raksasa seperti Visa, Mastercard, dan PayPal. Mereka melihat QRIS dan GPN sebagai tembok digital yang membatasi ruang gerak mereka di pasar Indonesia. Bank Indonesia bukan tanpa alasan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dibuat untuk meningkatkan kedaulatan sistem pembayaran nasional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur asing. Yang ketiga, mendorong UMKM agar lebih mudah bertransaksi digital. Dan yang terakhir, menjaga data keuangan rakyat agar tidak mengalir atau bocor ke luar negeri. Namun dari kacamata Amerika Serikat, ini adalah bentuk proteksionisme digital ala Indonesia. Kebijakan ini membatasi integrasi sistem global dan menyingkirkan pemain internasional. Begitulah rilis mereka dalam laporan USTR. Dengan kata lain, Amerika Serikat ingin Indonesia membuka lebih banyak pintu, bukan membangun pagar. Lantas, apakah Indonesia salah? Menurut saya tidak juga. Dalam perang dagang modern, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sudah lebih dulu membangun tembok digitalnya. Contohnya, China melarang Google dan Facebook. Amerika Serikat membatasi TikTok dan Huawei. Dan kini Indonesia mencoba berdiri di tengah sambil membangun sistem sendiri agar tidak mudah didikte oleh negara asing. Namun tantangannya adalah bagaimana membangun sistem nasional tanpa membuatnya eksklusif atau tertutup. QRIS seharusnya bisa tetap membuka ruang untuk integrasi global, asal tetap dalam kendali nasional. Nah, disinilah peluang sekaligus tantangan bagi QRIS Indonesia. Inilah pilihan sulitnya. Yang pertama, jika terlalu tertutup, Indonesia bisa dianggap tidak ramah investor asing. Tapi jika terlalu terbuka, sistem pembayaran nasional bisa dikuasai pemain asing.
QRIS dan JPN adalah langkah strategis menuju kemandirian digital, tapi langkah ini juga menuntut diplomasi yang cerdas agar tidak berubah menjadi bumerang dalam hubungan dagang dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Kritik Amerika Serikat atas QRIS bukan hanya soal pembayaran, tapi simbol perang dagang generasi baru. Bukan lagi perang pabrik dan pelabuhan, tapi perang data dan algoritma. Indonesia sekarang berdiri di titik kritis, maju dengan kedaulatan digital atau berkompromi demi kenyamanan mitra dagang. Dalam dunia yang semakin digital, QR Code bisa jadi lebih tajam daripada perang, dan QRIS kini berada tepat di tengah medan perang itu. Setelah memimpin militer dan memenangkan hati rakyat, Prabowo kini menghadapi medan perang yang baru, yakni medan perang ekonomi digital, dan QRIS adalah salah satu senjata utamanya. Namun pertanyaannya, apakah QRIS hanya akan berjaya di dalam negeri atau bisakah menembus batas menjadi standar pembayaran lintas negara seperti Visa, Mastercard, atau bahkan WeChat Pay dari Tiongkok? Jawabannya ada pada kebijakan strategis Prabowo, dan inilah yang perlu dilakukan. Pertama, internasionalisasi QRIS melalui diplomasi digital. QRIS itu harus dijual ke luar negeri bukan hanya sebagai sistem teknis, tapi sebagai simbol kerjasama ekonomi baru. Lantas, apa yang bisa dilakukan? Pertama, jadikan QRIS bagian dari kerjasama bilateral atau multilateral. Misalnya integrasi QRIS dengan sistem pembayaran Thailand, PromptPay, atau integrasi dengan Malaysia, DuitNow, Singapura, PayNow, dan bahkan India dengan sistem pembayaran UPI. Presiden Prabowo bisa kirim delegasi khusus dari BI dan Kemenlu untuk melobi negara mitra agar membuka akses teknis bagi QRIS. Yang terakhir, gunakan KTT G20, ASEAN, dan bahkan BRICS untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya produk digital unggulan. Kalau Visa itu seperti paspor digital buatan Amerika Serikat, maka QRIS bisa jadi paspor digital ASEAN jika terintegrasi ke lintas negara. Kedua, permudah kepemilikan asing sambil tetap menjaga kendali nasional. Investor asing tidak ingin dikekang, tapi Indonesia juga tidak ingin kehilangan kedaulatan. Solusinya adalah regulasi yang cerdas. Yang jelas, di tangan Presiden Prabowo, QRIS bisa tetap jadi benteng pertahanan ekonomi nasional, tapi juga bisa jadi jembatan menuju ekonomi global. Namun, untuk itu dibutuhkan, yang pertama sekali lagi, diplomasi digital yang agresif, yang kedua teknologi yang terbuka, yang ketiga regulasi yang cerdas, dan yang terakhir adalah narasi global yang kuat. Kalau strategi ini dijalankan, QRIS bisa jadi bukan cuma singkatan Quick Response Indonesia Standard, tapi juga Quick Response World Standard.